Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Menutup minggu ini dan mempersiapkan ibadah raya kita, mari kita naikkan pujian ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerah-Nya yang menyelamatkan kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Oh, besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang nyata dalam setiap langkah hidup kami. Kami tidak akan melupakannya. Kami mau belajar darinya untuk setia kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu, bahwa kami mengerti, mengingat segala kebaikan Tuhan, untuk memperteguh iman kami, makin mantap berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yosua pasal 4, ayat 1 sampai dengan yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil 12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan, ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus
Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua. Menurut jumlah suku Israel, semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam, mengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam mengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan, sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu, serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian: perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan para imam itu demikian: keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan ke tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya, dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian: apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini: Israel telah menyeberang sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tebrau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Firman yang luar biasa. Allah memerintahkan agar Yosua memilih 12 orang sebagai perwakilan dari suku Israel. Mereka diberi tugas untuk mengangkat 12 batu dari sungai Yordan. Batu-batu itu adalah tanda peringatan perbuatan besar Tuhan tak kala dia membelah sungai Yordan. Perbuatan ajaib itu membuat bangsa Israel dapat menyeberang. Jadi batu itu ditumpuk di seberang, ditegakkan semacam tugu peringatan, begitu Bapak Ibu. Nah, sepanjang pasal 4 ini ada sebuah penegasan beberapa kali agar tetap mengingat sejarah. Jika anak-anak Israel bertanya apa arti batu itu, orang Israel, orang tuanya harus menjawabnya. Mereka harus menuturkan tentang keajaiban perbuatan Tuhan, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberang sungai Yordan, air sungai Yordan terputus. Allah telah mengeringkan di depan umatnya air sungai Yordan, sehingga umat Tuhan dapat menyeberangi sungai itu seperti yang telah dilakukan Tuhan Allah dengan laut Tebrau yang telah dikeringkannya pada zaman Musa dulu. Mereka alami juga dalam kepemimpinan Yosua. Pengalaman bersama Allah akan menjadi warisan dan kesaksian bagi keturunan
atau generasi kita selanjutnya. Oleh sebab itu, jangan kita mudah melupakan sejarah Bapak Ibu, khususnya perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Ceritakan itu kepada anak-anak kita untuk menjadi kesaksian, warisan kesaksian hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana tangan Tuhan menyertai kita, menolong kita, melindungi, menyertai kita. Ini lebih penting dari warisan harta benda. Mewariskan kesaksian betapa besar Tuhan melawat umatnya, berkarya dalam kehidupan kita sebagai orang tua adalah warisan terbesar dalam kehidupan anak-anak kita nantinya. Warisan ini akan menguatkan iman dan meneguhkan perjalanan iman anak-anak kita. Karena Tuhan selalu bekerja dalam sepanjang sejarah. Demikian juga terjadi kepada karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Bapa sudah memberikan kepada kita sebuah harta yang tak ternilai harganya. Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya menebus dosa kita. Salib menjadi tanda terbesar perbuatan Allah. Dia nyata dan bertindak dalam sejarah. Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk mengorbankan diri mati di kayu salib menanggung segala hukuman dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Harus ada yang mengganti dosa itu dengan maut, dengan kematian. Dan Allah sendiri menjelma menjadi manusia untuk melakukan hal itu, menerima hukuman dosa. Supaya kemudian dalam kealahannya menganugerahkan keselamatan. Itulah karya penebusan. Yesus Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi dunia ini, bagi setiap kita yang percaya. Kita yang telah menerima harta terbesar itu, kita wajib untuk mewariskannya kepada generasi berikutnya. Mulai dari rumah kita, kemudian kepada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini anugerah-Mu Engkau nyatakan. Engkau memberi kami nafas hidup untuk kami berjalan bersama dengan-Mu. Membuat sejarah karya-karya Tuhan dalam diri kami yang nanti kami akan wariskan kepada anak cucu kami. Pimpin langkah kami, Allah Roh Kudus, berjalan seturut kehendak-Mu. Berjalan seturut rencana-Mu Tuhan, rencana damai sejahtera dan kemuliaan hidup di dalam Yesus Kristus. Hari demi hari kami, pribadi juga keluarga dan komunitas di gereja GKI Sema. Kami berjalan dalam rancangan-Mu, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan sebagai umat yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan, yang berbuah, yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di penghujung minggu ini kami juga mempersiapkan diri untuk ibadah raya esok pagi. Engkau mengurapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Yairus Hasugian, yang akan melayani umat Tuhan, menyatakan kasih kuasa kebenaran firman-Mu, membebaskan setiap umat-Mu dalam ibadah KKR Kebangunan Rohani bagi setiap kami. Kami akan berpesta rohani di hadirat Tuhan, merayakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan di tengah umat-Mu dan juga melalui umat-Mu, di mana akan banyak orang sakit disembuhkan, dibebaskan, dan umat Tuhan yang telah dibebaskan berkemenangan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau melawat umat-Mu melalui pelayanan hamba-Mu ini. Setiap pelayan yang terlibat dalam ibadah ini juga Tuhan mengurapi. Persiapan mereka juga Tuhan mengurapi. Terima kasih Tuhan. Dan persiapkan jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan dalam pesta rohani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa hari Minggu
dalam ibadah kebangunan rohani. Tuhan memberkati. Shalom.